kita ikut serta dalam organisasi-organisasi dunia. Itu semua ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Nah, itu kita pelajari di kegiatan belajar ini. Oke, bentar ya, istirahat bentar. Ya, sumber. Oke, sambil istirahat sebentar, mungkin ada yang bisa jawab pertanyaannya Mbak Nani. Maksudnya neoliberalisme. Bisa juga nih berpendapat tentang bagaimana cara menjadi mitra global atau bagaimana caranya kita bisa memiliki arti penting dalam pasar global. Ayo, ada yang bisa berpendapat nggak? Iya, betul. Mbak Tia Putri. Tia Putri itu nama aslinya Tia Putri ya, Mbak? Oh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi benar yang dijelaskan sama Mbak Sukati atau Mbak Tia Putri tentang neoliberalisme itu. Jadi kalau ditinjau dari segi ekonomi, bahwa ekonomi neoliberal ini mengacu pada sistem kapitalis perdagangan bebas. Gitu. Jadi sebenarnya neoliberalisme ini erat kaitannya dengan liberalisme gitu. Kan liberalisme itu menjunjung tinggi kebebasan kan. Nah, begitu pula dengan neoliberalisme karena sebenarnya yang neo ini adalah lanjutannya dari liberalisme itu tadi. Karena adanya liberalisme klasik ini tadi, non yang terdahulu, liberalisme yang dulu. Kemudian diperbarui dengan dengan mengganti beberapa paham yang bisa menghambat perdagangan bebas gitu. Kemudian jadilah neoliberalisme ini. Ini sebenarnya adalah proses yang panjang dan kompleks sebenarnya, tapi
intinya adalah seperti itu. Neoliberalisme itu adalah perpanjangan atau lanjutan dari liberalisme klasik gitu. Yang intinya adalah ya pasar bebas dan perdagangan bebas itu tadi gitu. Gitu. Dan juga ya intinya tentang kebebasan itu tadi lah, menjunjung tinggi freedom yang nantinya pusatnya pada perdagangan bebas atau perdagangan internasional gitu. Oke, lanjut ya tentang kegiatan belajar kedua ini, arti penting pasar global dan cara menjadi mitranya gitu. Jelaskan, kita semua sudah tahu tadi globalisasi itu seperti apa, dan untuk mengikuti globalisasi ini meskipun ada pro dan kontra yang bisa dibaca di kegiatan belajar satu, untuk mengikuti ini pasar global ini tadi itu sangat penting. Karena bisa dibayangin kalau misalnya negara kita nggak ikutan pasar global gitu, atau ya diem-diem aja dan nggak ada pergerakan sama sekali, atau nggak ada antisipasi atau langkah apa gitu untuk menerima tantangan globalisasi itu tadi, ya bisa dipastikan bahwa perekonomian kita nggak bisa berkembang gitu. Misalnya semuanya sudah pakai apa ini namanya teknologi yang secanggih ini, internet sudah bisa dipakai di apa ini namanya, bahkan kacamata pun ada yang bisa digunakan untuk melihat website atau buka internet kayak gitu, bisa buat menyadap orang atau sebagai atau berbagai macam lah teknologi yang ada. Kalau kita nggak mengikuti teknologi-teknologi tersebut gitu, ya bisa dibayangkan bahwa negara kita nanti nggak bisa menjadi negara yang berkembang. Berkembang aja susah, apalagi nanti bisa menjadi negara maju, sangat susah gitu. Nah, makanya itu penting penting sekali bagi kita itu untuk menyiapkan diri dan harus fleksibel, harus terbuka dengan tantangan baru. Entah apa itu caranya atau bagaimana itu langkah-langkah yang nanti ditentukan oleh para para orang yang ada di level manajerial atau di atasnya lagi seperti itu. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke pasar global itu tadi. Oke, iya nggak apa-apa Mbak. Nah, caranya supaya bisa masuk ke pasar global ini tadi, ternyata meskipun title-nya ini global, kita tuh harus banyak concern atau banyak memperhatikan tentang pasar lokalnya dulu. Produk-produk kita itu nggak bakal diterima secara global kalau secara lokal aja sudah ditolak gitu. Nah, jadi dengan adanya globalisasi ini bukan serta-merta kita itu ngomongin soal hal-hal yang makro aja, hal-hal yang besar aja tentang persebaran persebaran produk secara global atau penjualan global atau apapun kemitraan global. Nggak hanya tentang itu, tapi kita juga ngomongin soal hal-hal yang lokal. Karena apa yang akan dijual di pasar global itu sebenarnya juga berawal dari hal yang lokal gitu. Contoh gampangnya misalnya tadi saya jelasin tentang film Ring gitu ya. Itu dari Jepang. Nah, itu apa pasar lokalnya mereka, apa itu hal lokalnya mereka, kebudayaan lokal. Di Indonesia nggak ada yang namanya Sadako, apalagi di Amerika gitu atau di negara-negara western yang lainnya. Mereka lebih mengenal Dracula misalnya atau vampir, vampir Cina ya. Dracula, kemudian apa ini zombie, nah seperti itu. Nah itu kan kebudayaan lokal kan, kepercayaan lokal atau nilai-nilai lokal gitu. Itu makanya. Nah itu juga bisa diterapkan terhadap produk-produk lainnya. Misalnya kalau di Indonesia ini udah saya tuliskan nih beberapa poin pentingnya pasar lokal yang di Indonesia yang harus ditingkatkan supaya bisa bersaing di dunia global itu apa saja. Nah, ini juga bisa dilihat di halaman 8.33 gitu. Itu. Kalau di Indonesia itu bisa kita meningkatkan kualitas teknologi pertanian. Oh, Mas Suma akhirnya hadir ya. Ya, Mas, terima kasih.
Oke. Jadi karena pasar